Ya, shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Ya, firman Tuhan yang ingin saya bagikan untuk kita semua, saya ambil dari 1 Yohanes 4 ayat 4 sampai 6. 1 Yohanes 4 ayat 4 sampai 6. Saya bacakan untuk kita semua. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini sangat menegaskan luar biasa, berkata bahwa kita berasal dari Allah. Kapan kita berasal dari Allah ini? Sejak kita terima Tuhan Yesus, Alkitab berkata kita dilahirkan baru dan kita menjadi anak-anaknya. Artinya apa itu? Roh Allah katanya tinggal di dalam kita, yaitu roh yang jauh lebih besar daripada roh dunia ini. Akibatnya adalah kita mengalahkan roh-roh dunia ini. Karena ada Roh Kudus dalam hidup kita, itu yang memampukan kita mengalahkan dunia ini, mengalahkan semua ketakutan, kekhawatiran, penderitaan, atau apapun itu yang dikerjakan oleh dunia ini, oleh si jahat. Kita akan tampil sebagai pemenang karena roh yang kita terima adalah roh yang jauh lebih besar. Dan ya, di masa-masa yang sulit ini, dunia ini sedang memperdengarkan suara ketakutan, kekhawatiran, ya, kekalahan. Tetapi yang harus dipahami karena kita berasal dari Allah, katanya kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh firman, bukan apa yang dikatakan oleh dunia ini. Saudaraku, ya, pada waktu saya habis kecelakaan itu, ya, saya terus di dalam hati saya berkata, saya harus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya berjalan oleh iman. Ya. Saudaraku, ya, sebelum saya pergi ke dokter ortopedi, saya bangun iman saya berjalan dengan iman. Saya ini anak Allah. Walaupun kondisinya buruk, tetapi saya anak Allah, saya bisa mengatasi keadaan. Nah, saudaraku, anak saya selalu ingatin karena memang dia pernah mengalami hal yang sama, ya. Pak, jangan berdiri, jangan begini, jangan begini. Dia yang khawatir sekali. Ya, saya sebenarnya rasa, ya. Wah, jadi itu sebabnya saya tidak mau minum obat anti nyerinya, obat anti rasa sakit itu. Ya, saya nggak minum supaya saya bisa mengerjakan betul-betul menjaga supaya saya jangan mengalami kecelakaan yang lebih parah gitu, ya. Jadi saya karena saya ingin berjalan, saya selalu tegasin sama dia, saya bukan berjalan dengan apa yang saya khawatirkan, takutkan, tetapi apa yang saya imani. Bilang gitu, ya, sama anak saya. Akhirnya sampai dia bilang, waduh, ya sorry. Ya, saudaraku, dan saya mengalami, saya bisa kuat gitu. Waktu saya diperiksa dokter itu, dia sangat takut sekali dokternya. Semua saya diperiksa, ini Bapak rasa enggak, ini Bapak rasa enggak.
karena menurut dia harusnya nggak bisa rasa. Ya, karena sarafnya itu. Memang betul kalau kesentuh yang sakit itu sampai ke ubun-ubun, saudaraku. Dia bisa, dan uniknya ternyata itu bisa bukan karena fisiknya yang disentuh, saudaraku ya. Itu betul-betul saraf. Jadi kalau saya berpikiran dia pegang ini gitu, dia langsung sakit. Ya, dia langsung sakit. Tapi kalau saya berkata enggak apa-apa, enggak apa-apa, jadi dia bisa. Ya, istri saya aja ngoles semacam ada arak dikasih sama Ibu Purba ya. Lalu disemprot gitu. Dia cuman oles saja sedikit gitu. Wah, sakitnya luar biasa. Ya. Tetapi setelah saya berkata, oh enggak, itu tidak sakit gitu, dia bisa. Nah, itu uniknya. Nah, mengapa? Nah, saya diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan ini. Kita berasal dari Allah, maka kita mendengarkan firman Allah. Bukan dunia ini, bukan ketakutan. Mari Bapak Ibu, ketika kita menghadapi ini nih, situasi yang begitu rupa, jangan biarkan ketakutan, kekhawatiran dunia ini menguasai pikiran kita. Sebab bila demikian, kita pasti kena dampaknya. Ya. Tetapi kalau firman Tuhan yang mengisi, Ia mengasihi kita, Ia ada bersama-sama dengan kita, dan perhatikan ini betul, roh yang kita terima, roh yang kita miliki, jauh lebih besar daripada roh dunia ini. Kita bisa pasti oleh pertolongan Tuhan, oleh mukjizat Tuhan, kita bisa melaluinya. Ya, mari Bapak Ibu, jangan biarkan kekhawatiran, ketakutan terhadap apapun juga, keadaan ekonomimu, keadaan keluargamu, sakit penyakit, angkat imanmu. Tuhan bersama-sama dengan kita. Dia akan mampukan kita. Dia akan tolong kita. Dia akan sembuhkan kita. Dia akan pulihkan kita. Dan melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Kemenangan adalah menjadi milik kita. Adalah hak kita. Karena Tuhan menyertai kita. Roh kita jauh lebih besar. Biar ini menjadi renungan bagi kita semua. Untuk kita semakin kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.